Lihat mas. Yes. Yo, balik lagi bareng aku, Yo Pras. Di video kali ini aku akan react seputar petuah-petuah bijak yang katanya orang-orang itu kalau nggak bijak itu nggak jadi orang, katanya lo ya, bukan aku lo ya yang ngomong. Oke, ada quotes apa saja, ada petuah-petuah apa saja, mari kita lihat. Yang pertama, apa ini? Waktu yang singkat bisa jadi kebohongan yang hebat. Waktu yang singkat bisa jadi kebohongan yang hebat. Kalau menurutku ini mungkin bisa dikonotasikan ke pertemuan singkat, percintaan singkat, kisah cinta singkat yang itu cuma sebuah kebohongan. Karena jangankan yang singkat, yang lama saja itu bisa jadi sebuah kebohongan loh ya. Jadi jangan terburu-buru kalian untuk percaya dengan apapun itu soal cinta, karena cinta butuh waktu, butuh proses dan segala macamnya. Yo, next, apa ini? Direwangi kerja lembur, malah dolan karosin nanggur. Ini biasanya cewek sih ya, cewek yang ribet. Kalau ngomong cewek itu ribet karena dianya minta diseriusin, cuma kalau diseriusin, direwangi atau di apa ya, rewangi itu di berkorban sampai kerja lembur, itu dia malah pilih yang nganggur. Itu nanti dia pasti beralasan, aku juga butuh perhatian, juga butuh kasih sayang, bukan cuma kepastian. Tapi tolonglah, ini konyol ini, terlebih kalau zaman sekarang ya, yang entah ini lagi apa momentumnya atau gimana, itu kebanyakan yang bertebaran di ya media-media sosial itu udah tunangan, yang laki-laki itu kerja keras demi menghalalkan dia, tapi bulan depannya, minggu depannya atau beberapa bulan berikutnya itu malah si cewek itu selingkuh. Itu entah kenapa, itu sekarang lagi happening. Tiap aku buka media sosial itu selalu aja kayak gitu, entah kenapa. Itu aku juga heran, itu kok apa ya, trending atau kok mau momen kok kayak gitu, itu aneh itu. Tapi memang itu yang terjadi. Coba kalian komen kalau kalian pernah melihat video yang seperti itu ya. Tibanya udah tunangan, udah serius, malah diselingkuhi, itu malah sakit itu. Ya, next, apa ini? Dari tadi ditunggu bukannya pemalas, gua katanya sejam, 2 jam belanja doang. Wah, ngolok-ngolok ceweknya ini. Oh, tai. Tai. Langsung sampai ceweknya ngegas malah. Oke. Oh, lebih galak ceweknya. Ini entah sebuah hal yang lumrah atau gimana, tapi terlebih lagi kalau cewek lagi datang bulan ya atau PMS, itu jangankan kalian bercanda, kalian ada di sampingnya itu salah, apalagi nggak ada di sampingnya itu. Ya pokoknya kalau cewek lagi PMS, saranku itu ya terserah kalian lah, kalian melakukan apapun itu salah itu. Tapi nggak semua cewek kalau PMS kayak gitu ya, ada yang baik hati kok, cuma ya jarang sih, kebanyakannya marah-marah juga sih. Yo, next, apa ini? Apa ini?
oh scan apa ini, scan di jalan, lahir tanpa gigi. Aku pernah di posisi itu, Rafathar. Ya tolonglah, beda dengan Rafathar, baru lahir langsung punya gigi yang tersusun. Kalau ngomong Rafathar itu ya gimana ya, luar biasa lah. Dia itu takdirnya emang hebat itu. Emang nggak, ya pas, jangankan untuk anak kecil, untuk orang dewasa saja itu pasti ngiri kalau jadi Avatar itu, karena ya semua privilege-nya yang wow, nggak kebayang sih. Itu benar-benar wow. Pasti kalau sekarang itu ada anak yang seumuran dia itu tahu Rafathar itu pasti sangat mengidolakan, itu sangat pasti itu. Ya itulah takdir. Yo next, apa ini? Hidup di 20 detik. Oke, menikah, ya anak, kerja, tua, menua, mabuk. Kenapa yang terakhir mabuk itu? Jadi kakek. Oke. Kenapa ada mabuknya juga? Kan nggak semua kehidupan itu harus relate dengan mabuk, harus apa ya, mengkonotasikannya itu ada mabuk-mabuknya itu kan nggak semuanya juga. Ada kok orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja, yang kerja, menikah, punya anak, kebutuhan sehari-hari tercukupi, udah. Dia nggak perlu bersenang-senang, karena kesenangannya itu cuma yaitu memiliki keluarga yang lengkap, yang utuh, yang tanpa masa, itu udah sebuah kesenangan itu. Jadi dia nggak akan ambil resiko yang lain. Tapi ya ada, cuma jarang ya laki-laki kayak gitu. Yo next, apa ini? Tes itu nggak bisa sama-sama karena tes itu umurnya jauh. Umur itu cuma angka ya. Emang susah kalau udah menyangkut soal cinta. Jangankan yang terpaut, jarak sangat jauh. Yang pintar aja bisa jadi bodoh, apalagi kalau soal umur mah masalah kecil itu. Tapi ya entah lagi dengan problematika yang soal restu ya, cuma itu ya agak-agak ada hubungannya lah dengan cinta dan restu, itu ya 11-12 lah. Tapi ya gimana ya, kalau anak zaman sekarang dibilangin cinta nggak akan kalian dengar pasti itu, karena kuotas di luar sana lebih banyak dia terima daripada pengalaman kalian pasti, dan dia lebih percaya itu daripada kalian, karena dia pasti akan menjawab gini, cinta itu enggak segitu-gitunya. Oke, itu takdir atau kisah yang terjadi padamu, bukan berarti itu bakalan terjadi padaku. Pasti beralasan seperti itu. Jadi saranku untuk kalian yang mempunyai anak-anak remaja dan sebagainya, biarkanlah dia mendapatkan pengalamannya sendiri. Kalian cuma bilang, oh ini mengarahkan, memberitahu konsekuensinya saja, karena emang dia benar. Yang terjadi pada kalian belum tentu terjadi dengan dia, karena ada pengaruh era, ada pengaruh modernisasi yang ya zaman sudah berbeda. Nggak bisa kalian pukul atau sama ratakan, itu nggak bisa itu. Ya next, apa ini? I don't care what people say about me. Only I know my story. Oke. Only I know what I've been through. I was born to be authentic and not to please everyone. Ya, kalian harus dengarkan yang itu sangat mengena itu. Tapi ya gimana lah, memang itulah kehidupan. Kalian nggak bisa
memaksakan untuk jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Walaupun kalian sedang di posisi buruk, tapi yang terbaik itu adalah kalian di posisi itu karena pilihan kalian sendiri. Jadi kalian nggak akan menyesalinya. Tapi kalau sampai dipilihkan orang lain, ya udah, ya next apa ini? 1000 candi gelut ama rama demi ayang disingkir dan dianggap gila demi ayang bangun 100 buat rela ganti alam daripada menghancurkan dunia shinobi. Oke. Gini deh, kalau kalian mengkonotasikan pengorbanan pacar atau lelaki kalian dengan kayak Bandung Bondowoso yang membuat 1000 candi itu, atau Obito yang suka Naruto, itu kalian pikirkan ulang lah gimana story endingnya si wanita itu, tolong pikirkan ulang ya. Soalnya kan kalau yang kalian contohkan itu emang kalian sudah setara dengan itu, tolong pikirkan ulang. Oke, jadi jangan terlalu membanding-bandingkan ya. Kalian sendiri lo nggak suka dibandingkan, jadi jangan bandingkan cowok dengan hal yang lain, terlebih worth it atau enggak itu loh. Ya next apa ini? Hai cantik, uang parkirnya mana? Berapa? Hah? 30.000. 30.000. 30.000? Iya benar 30.000. Lah, tadi teman saya cuma 5.000. Betul, Kenapa harus saya protes 30.000? 5.000. Teman kakak kan jelek. Nah kalau Hah? kakak cantik, Ini buat kamu. kembaliannya 70 ya kak. Nggak usah. 70. Kamu pintar sekali menilai orang. Dikasih Makasih 100. kakak cantik. Tunggu. Iya pak kak. Ini buat jajan Hah? kamu. Dikasih lagi 200. Makasih kak. Senang hari ini. Kalau kayak gitu omset tukang parkir berapa ya sehari? Apakah ada 5 juta sehari? Wah, PNS kalah kayak kalau caranya kayak gitu itu emang wow sih. Tapi nggak bisa dipraktekkan dalam segala hal ya, apalagi dalam segala penjualan atau bisnis itu nggak bisa ya, karena ada beberapa cewek yang nggak bisa dibujuk rayu, itu nggak bisa. Entah kenapa aku juga heran, biasanya cewek suka dirayu-rayu, tapi ada yang nggak mau dirayu, itu aneh. Ya next apa ini? Jangan bicarakan rencanamu, bicarakan hasil, tunjukkan hasilmu. Gimana ya? Ini mau secara jujur atau enggak, kalau kalian bicarakan planning kalian kepada any people, itu kalau yang nggak suka itu bisa menjegal kalian, selengkap kalian, atau paling nggak sewajarnya atau semayoritas yang dilakukan oleh orang yang kalian beritahu planning kalian adalah seminimal mungkin itu melemahkan semangat kalian, menghancurkan mental kalian, itu pasti. Misalnya kalian punya, aku planning gini, sedikit banyak diakui atau tidak, itu pasti ada statement-statement atau perilaku dari orang yang kalian beritahu itu tentang menghancurkan mimpi kalian. Karena di dunia ini nggak ada yang namanya support system, support tai itu nggak ada, kecuali orang tuanya kaya dia disupport, itu baru oke lah. Tapi kalau kalian membicarakan itu dengan ya keadaan standar atau teman atau sejawat atau gimana, itu sedikit banyak dia pasti akan menghancurkan planning kalian, mimpi kalian. Jadi tetap simpen planning kalian di dalam otak. Yang penting kalian tunjukkan result ya. Dimana ketika kalian menunjukkan itu, dia pasti, oh kamu pasti gini, itu pasti orang iri
udah titik itu orang iri. Kalau kayak gitu udah kalian nggak perlu menjawab apa-apa, kalian cukup oh ya udah cukup tahu. Ya next apa ini? Anu guys, koncoku nggak story ning WA, story ning Asal selalu miskin, bahagia. asal selalu bahagia ngono. Terus aku ki komen, semoga selalu miskin biar selalu bahagia ngono. Iya, Aku diblokir. iya pastilah diblokir. Itu namanya keadaannya dia lagi terpuruk, dia sedang butuh support, butuh ya walaupun aku tahu support itu nggak ada yang benar-benar support ya, pasti ada imbal baliknya nanti, pasti ada. Cuma ya kalian jangan gitulah. Terlebih kenapa sih kalian kepo dengan kehidupan orang lain? Ya semau gimana pun ya udah biarkan. Kalau kalian kayak gitu sih oke lah, kalian bercanda, cuma bercanda daripada kalian di chat lebih baik langsung, itu lebih baik, gak masalah. Hitungannya kalau pukul-pukulan ya udah pukul-pukulan, daripada kalian di chat bikin jongkal malah putus tali silaturahmi, nggak jelas, nggak ada kejelasan, itu malah lebih parah. Ya next apa ini? Tai emang kuwi. Kuwi lah alasan wong lanang serba salah. Elek ra enek sing gelem, ganteng dipikir playboy, kere ra ono sing doyan. Basa sugih diploroti nganti kere. Poka opo atre wong lanang kudu kere ngono lah. Aku dhewe yo, aku jane yo ngumun, cuma yo piye ngono lho. Kuwi kenyataane ya. Jadi gak terima ngomong cewek iku serba salah, ngomongin nggak berani nyatain perasaan langsung, dibilang malu, dibilang cuma kasih kode-kode, pas dibilang langsung dibilangnya kok cewek brutal atau gimana. Cowok lebih parah, karena cowok gimana pun salahnya cewek, cowok pasti lebih salah. Entah itu hukum dari mana itu entah, cuma ya itu emang kenyataannya. Susah ngomong di peradaban yang cewek serba benar itu nggak ada benarnya untuk cowok, itu udah pasti itu. Yo next apa ini? Ada dua pilihan terberat dari laki-laki: melamar wanita yang dia cintai dengan kondisi seadanya, atau fokus karir, mengejar karirnya tapi kehilangan ya di posisi itu. Cuma ya udah, itu memang momen terberat seorang laki-laki, apalagi terlebih di usia 25, 24 itu hal terberat. Yaitu memang ada yang menikah di usia 20, 19 atau anu itu ada, cuma yang mayoritas laki-laki alami itu ketika 24, 25, ketika kondisinya sedang tidak stabil, dia diminta untuk menikahi pasangannya. Yang lebih buruknya pasangannya lebih penting martabat keluarga. Ya itu emang penting, cuma ya udahlah, kalian mau ngomong gimana pun, kalian mau protes gimana pun nggak bisa, karena ya udahlah, itulah dunia. Emang dunia nggak adil. Kalian bicara kita mulai apa semuanya dari nol. Ingatlah, ini bukannya diskriminatif atau gimana, cuma cewek kalau udah umur 25, 26 itu kebanyakan itu sangat memikirkan untuk menikah. Bahkan kadang dia tidak memikirkan kondisi yang cowok. Gimana yang cowok ini kondisinya belum stabil atau ekonominya belum oke, finansialnya masih berantakan. Itu ya kayak
itu. Dan cowok itu takutnya itu membuat si cewek, tapi cewek nggak mau tahu. Susahnya di situ, ngejelasin ke cewek kalau menikah itu bukan masalah perasaan, bukan masalah hati aja, itu masalah ada finansial, ada komitmen, ada cara penyelesaian masalah, membina keluarga gimana. Itu cewek nggak peduli sampai situ. Cewek yang peduli target umur sekian menikah, harus menikah, nggak mau tahu. Itu yang buat cowok jadi mikir sampai stres itu. Yaitu nggak jarang juga kebanyakan cowok itu mengenal minuman keras gara-gara pusing didesak itu. Ya cowok butuh pertimbangan lah, butuh perkiraan, butuh pemikiran yang nggak semua segampang itu. Oke. Ya, aku rasa cukup sekian dulu video kali ini. Aku Yopras pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.